Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan dan masih diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di dalam majelis yang insya Allah barokah ini. Pada kesempatan hari ini, kajian Ramadan hari ini akan diisi oleh kepada Ibu Sari Ramadhani SEMSI AKCA. Kepada Ibu Sari saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini sebenarnya tugasnya saya sudah nggak sih, sudah saya pikir ibu yang akan mengisi, tapi kembali kepada saya, jadi ya udah nggak apa-apa lah. Tapi kajian hari ini tidak lepas dari kebetulan tadi pagi sampailah saya di surat Al-Isra, tidak sengaja. Di Al-Isra itu bicara di ayat yang ke-6 66 sampai dengan ke-69. Jadi di dalam terjemahannya bisa disampaikan bahwa Tuhanulah yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu agar kamu mencari karunia-Nya. Sungguh Dia Maha Penyayang terhadapmu. Kemudian yang berikutnya, dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilang semua yang biasa kamu seru kecuali Dia. Tetapi ketika Dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling darinya. Dan manusia memang selalu ingkar, tidak bersyukur. Maka apakah kamu merasa aman bahwa Dia tidak akan membenarkan sebagian daratan bersama kamu, atau Dia meniupkan angin keras yang membawa batu-batu kecil, dan kamu tidak akan mendapat seorang pelindung pun? Ataukah kamu merasa aman bahwa Dia tidak akan mengembalikan kamu ke laut sekali lagi, lalu Dia tiupkan angin topan kepada kamu, dan ditenggelamkannya kamu disebabkan kekafiran, kemudian kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun dalam menghadapi siksaan kamu. Jadi Sadaqallahul begitu saya baca ini sempat air mata keluar, bahwa kita itu, lautan itu ternyata lautan kehidupan. Jadi Allah sendiri yang mengatakan kalau manusia itu kalau sudah dilepas di lautan, kemudian ditolong, kemudian dilepaskan lagi, ditolongin lagi terus, dia seringnya ingkar, dia kurang, tidak bersyukur. Nah, di sini disampaikan bahwa Allah itu maha menolong, maha mengasih sayang, memberi kasih sayang. Tetapi manusia itu ketika jatuh, dia ingat kepada Allah, tetapi ketika sudah ditolong oleh Allah, dia sering lupa dan tidak bersyukur. Oleh karena itu kita selalu niatkan bahwa apa yang kita lakukan itu semua adalah sebuah ibadah yang ada di lautan. Lautan apa? Lautan kehidupan. Sangat sedikit yang tahu bahwa nikmat Allah itu lebih besar daripada marah atau murkanya Allah. Di Al-Quran sendiri tuh isinya itu selalu Allah tuh kasih sayang gitu loh. Lebih sedikit murkanya Allah. Jadi marilah kita semua selalu bersyukur dan berterima kasih setiap hari, setiap detik untuk nikmat-nikmat yang Allah berikan.
saya sering menangis itu kalau ketika kufur nikmat, artinya merasa masih kurang aja, masih susah aja, apa yang terjadi nanti. Nah, kadang-kadang bertanya di dalam hati, misalnya Mbak Slamet tanya, Mbak Slamet tahu nggak tujuannya datang di dunia ini untuk apa? Kira-kira untuk apa Mbak Slamet? Alhamdulillahirabbil alamin, luar biasa. Itulah yang diharapkan. Ketika Mbak Slamet mengatakan bahwa jin dan manusia itu didatangkan di dunia untuk beribadah, maka setiap waktu, setiap detiknya itu kita niatkan ibadah. Sudahkah kita setiap melakukan segala sesuatunya dengan Bismillahirrohmanirrohim? Sudahkah? Niatnya cuma sederhana, Bismillahirrohmanirrohim, untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu, dan itu juga setelah selesai bekerja lupa sekali, sering lupa. Alhamdulillah udah rampung jam 4 pulang. Enggak, ayo Mas, ayo udah cepet Mas, ayo. Nah, sholat itu langsung pulang, lupa bersyukur. Alhamdulillah kita sudah selesai mengerjakan tugas. Jadi harusnya ketika diawali dengan bismillah, kemudian diakhiri juga dengan rasa syukur, rasa syukur alhamdulillah. Karena kalau tadi niatnya kita ibadah, insya Allah semua yang kita lakukan ini adalah menjadi amal ibadah dan akan diperhitungkan nanti di hari akhir. Jadi memang yang mengilhami Syahri Ramadhani menulis itu setiap hari itu ada di Al-Quran. Jadi kalau menulis kita ini cuman singgah sebentar di dunia untuk menuju ke akhirat, tetapi kita tidak bisa ke akhirat tanpa singgah di dunia, dan cuman sebentar aja. Bukan begitu Mbak Slamet? Ya. Siap kapan aja kan Mbak Slamet? Ya. Kemana Mbak Slamet? Kemana Mbak Slamet? Ke rahmatullah. Kita ini diturunkan dari mana Mbak Slamet? Kita diturunkan sama Allah tuh dari mana? Pilih, neraka apa surga? Oh ya, berarti manusia itu diturunkan dari surga. Insya Allah kalau kita berperilaku menjadi penduduk surga akan kembali ke surga. Kalau kita berperilaku seperti penduduk neraka, ya sudah kembalinya ke neraka. Kampung akhirat itu mudiknya kemana? Ke akhirat, tetapi sudah dilatih dulu mudik-mudik kecil, mudik ke orang tua, mudik ke Mekah, Mukarramah, baru terakhirnya nanti mudik ke akhirat, ke surga, ya kan. Nah, maka ketika tahu di surga itu bahagia, senyum, seneng. Jadi kalau jadi penduduk di dunia ya senyum, seneng, karena kita harus ceria. Nanti ditanya sama Gusti Allah, seneng gak Mas? Mas Biyakin seneng gak di dunia? Seneng apa sedih? Gak mau Bu, gak seneng ya Allah, utangnya banyak, jengkel sama atasan. Wah gitu Mas, gak bisa Mas. Kita seneng ya Allah, alhamdulillah seneng. Ketika kita seneng, senyumnya ini akan terus sampai di sana di surga. Oh ya, ini benar nih, ini umatnya Nabi Muhammad yang seneng ada di dunia. Artinya melakukan segala sesuatunya sebagai sebuah ibadah. Kalau kita ibadah itu insya Allah seneng aja, hatinya seneng. Yang berat jadi ringan. Jadi ketika kita niatkan ibadah tidak ada rasa iri. Mbak Slamet gak usah iri sama Mas Hendra. Enak ya Mas Hendra di dalam ruangan dingin gitu, saya di luar, itu gak ada iri lagi. Karena Mbak Slamet sudah tahu ibadah dimanapun tempatnya, senyum aja sambil nyongkel-nyongkel tanah, senyum aja Mbak Slamet. Asik, inilah ibadah saya gitu ya. Jadi Mbak Slamet tidak merasa teraniaya juga, malah dia bersyukur, alhamdulillah ya Allah, aku ditempatkan di tempat yang engkau ridhoi ya, engkau beri tempat ibadah bagiku dan dimudahkan untuk menjalankan. Karena kalau Mbak Slamet ngerjain punyanya Mas Hendra,
juga bingung kan gitu, tidak aduh pusing, aduh kepalaku kan gitu, susah lagi. Maka bersyukur juga setelah selesai, alhamdulillah sudah ditempatkan di tempatnya. Nah, yang berikutnya mungkin adalah yang belum kita lakukan adalah berterima kasih kepada atasan. Itu harus sering kita lakukan, karena setidaknya kita ini tahap kedua setelah Gusti Allah adalah orang tua, dan yang berikutnya atasan, karena atasan ini juga memberi kita kegiatan, aktivitas. Banyak yang tidak dapat aktivitas atau kegiatan karena nggak dapat pimpinan gitu loh, mau ngerjain apa nggak punya pimpinan kok. Nah, maka diberi kesempatan dan kemudian berterima kasih. Nah, jadi berterima kasih itu, kalau tadi Mbak Slamet mengatakan ibadah itu hablum minallah dan hablum minannas. Jadi sama manusia, sama orang tua, sama pimpinan, sama saya. Kalau saya lebih kepada suami, kalau yang laki-laki kepada orang tua, saya juga sama orang tua juga. Jadi kemudian pimpinan juga jangan dilupakan untuk berterima kasih. Jadi terima kasih ini melatih kita, ketika kita sering berterima kasih, melatih kita berterima kasih tidak hanya kepada orang lain tetapi juga kepada Gusti Allah kita. Kemudian juga jangan lupa berterima kasih kepada Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dia yang memberi tahu caranya kita bisa menjadi penduduk surga. Kalau mau menjadi penduduk surga, ikuti sunnah-sunnah dari apa yang diajarkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya nggak panjang, nggak lebar karena terlalu sempit waktunya. Nanti mungkin di lain kesempatan bisa lebih banyak sharing, kemudian bisa mengkaji Al-Quran lebih, tidak hanya baca tetapi juga mengkaji isi yang ada di dalamnya. Kalau sudah sering baca, one day saya mencoba baca itu 2 lembar, sebaris 2 baris karena mencoba waktu awalnya, tapi lama-lama menjadi lebih dari 1 lembar gitu. Kemudian naik lagi menjadi 1 juz, kemudian ditingkatkan lagi. Ya, insya Allah akan menggerakkan mata hati kita untuk bisa lebih dekat, lebih sayang dengan Allah yang maha sayang, yang maha baik, yang maha senyum. Bagi saya tuh senyum, Allah tuh selalu senyum. Kenapa? Karena Bismillahirrohmanirrohim itu enggak kata him, senyum. Ar-Rahmanirrohim, Maliki Yaumiddin, itu semua senyum. Akhirnya kata-kata dari Al-Fatihah itu semua berakhirnya senyum. Jadi kalau bisa pulangnya nanti kita senyum sendiri. Jadi gitu ya. Kalau Husnul Khatimah lihatnya kalau udah almarhum gimana, senyum, karena Bismillahirrahmanirrahim itu himnya itu senyum. Maka kalau nanti sudah sholat, ingat-ingat kata-katanya Ustaz. Ketika Bismillahirrahmanirrahim itu langsung di sini dipegang Bismillahirrahmanirrahim. Rahim, sayang. Allah tuh sayang. Kan gitu. Jadi kita jadi penduduk surga kan. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Itu meremut aja, enggak, kita ketemu Allahnya senyum-senyum. Jadi insya Allah bisa menjadi mendekatkan diri ketika sholat-sholat kita itu terasa nikmat, ketika apalagi kalau Al-Fatihahnya itu udah kena di hati. Saya akhiri, mohon maaf singkat kalau ada tutur kata yang salah dari Syarih Ramadhani, tapi kalau ada benarnya semua adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian Ramadan pada hari ini mengenai pentingnya rasa bersyukur. Semoga kita diberikan rasa bersyukur yang banyak dan kita diingatkan kalau bersyukur itu penting. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada tutur kata dari saya yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Semoga kita bertemu di kajian-kajian Ramadan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.